Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Wiki Nasari dengan NIM channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Mata kuliah akuntansi perpajakan. Langsung saja. Nah, dari pengertian dari aset lancar, piutang usaha, dan persediaan. Nah, piutang usaha ini adalah hak perusahaan untuk menerima kas dari pelanggan karena penjualan barang atau jasa yang secara kredit. Nah, jadi itu piutang usaha ini adalah harta kita yang ada di orang lain atau dipinjam oleh orang lain. Bukan dipinjamnya itu karena dia berhutang kepada kita. Dia membeli barang atau jasa kepada kita. Nah, persediaan itu adalah barang yang dimiliki untuk dijual, bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi yang akan dikonsumsi dalam produksi. Nah, persediaan ini adalah barang yang kita sediakan untuk dijual gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Nah, kaitan PPN dengan piutang usaha itu saat penyerahan BKP atau JKP timbul kewajiban memungut PPN walaupun pembayaran kas belum diterima. Nah, yang kedua itu piutang usaha akan mencatat tagihan kepada pelanggan termasuk PPN keluaran, dan yang ketiga ada perusahaan harus menyetor PPN keluaran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah transaksi meskipun piutang belum dibayar oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ada risiko dan permasalahan. Piutang risiko dari pajak PPN yang timbul dari piutang ini yaitu resikonya yang pertama, piutang jadi macet. Nah, jika pelanggan tidak membayar, perusahaan tetap sudah menyetor PPN, maka terjadi kerugian tambahan. Yang kedua, salah hitung PPN, dan yang ketiga ada masalah arus kas. Terus solusinya ini apa nih? Nah, solusi atau perlakuan jika piutang tidak tertagih itu yang pertama, PKP dapat mengajukan pengurangan PPN keluaran jika piutang benar-benar tidak tertagih. Nah, yang kedua itu syarat utamanya piutang telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah ada bukti yang memadai bahwa piutang tidak mungkin ditagih lagi, misalnya putusan paylit atau hasil penagihan nihil. Nah, yang ketiga itu mekanismenya PKP membuat faktur pajak pengganti atau pembetulan SPT masa PPN untuk mengurangi PPN keluaran. Nah, implikasi fiskalnya itu PPN keluaran tetap wajib dilaporkan meskipun pembayaran belum diterima. Piutang tak tertagih dapat mengurangi PPN keluaran dengan syarat sehingga tidak membebani PKP secara permanen dan harus ada pengendalian internal yang baik untuk mencatat piutang terus aging dan memastikan klaim pengurangan PPN harus sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya itu perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Konsep dasar piutang tak tertagih itu adalah piutang usaha yang kemungkinan besar tidak bisa ditagih lagi. Jadi piutang atau harta kita itu udah tidak bisa ditagih lagi kepada yang si peminjam itu. Nah, setelah dilakukan upaya penagihan yang wajar. Nah, contoh penyebabnya itu ya seperti kayak pelanggan pailit, meninggal dunia, kabur, atau hasil penagihan nihil. Nah, perlakuan pajak penghasilan PPH itu dasar hukumnya Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 1. Terus PMK nomor 105 PMK 03 2009. Itu jika atau aturan penggantinya. Nah, syarat agar piutang tak tertagih bisa menjadi biaya yang dikurangkan itu yang pertama, sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal dan dibuktikan dengan dokumen pendukung. Diserahkan daftar piutang tak tertagih kepada DJP sebagai lampiran SPT tahunan memenuhi ketentuan formal sesuai jenis debitur. Nah, perlakuan pajak bertambah nilai atau PPN. Ketentuannya itu mencatat PPN keluaran pada saat penyerahan barang atau jasa dan menyetor PPN tersebut ke negara paling lambat akhir bulan berikutnya walaupun pelanggan belum bayar.
Nah, jika piutang menjadi tak tertagih itu berdasarkan PMK nomor 41 PMK 03 2022, PKP dapat mengajukan pengurang PPN keluar dengan cara yang pertama itu menghapus piutang secara komersial, menyiapkan dokumen pendukung, dan membuat faktur pajak pengganti atau pembetulan SPT masa PPN untuk mengurangi PPN keluaran. Nah, yang keempat ini ada syarat membebankan piutang tak tertagih. Itu merujuk pada pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPh, wajib pajak dapat membebankan biaya piutang tak tertagih dalam menghitung penghasilan kena pajak dengan syaratnya. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga, piutang yang nyata tidak dapat ditagih tersebut. Nah, perlakuan pajak pada persediaan. Konsep persediaan dalam pajak itu adalah aset yang dimiliki untuk dijual atau bahan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang pada akhirnya menentukan laba kotor dan masalah. Dengan kata lain, persediaan itu mempengaruhi besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika persediaan akhir terlalu tinggi, maka laba kena pajak itu naik. Nah, jika persediaan akhir terlalu rendah, laba kena pajak itu akan turun. Nah, perlakuan pajak penghasilan PPh berdasarkan pasal 10 ayat 6. Persediaan harus dinilai dengan cara yang sama secara konsisten dari tahun ke tahun. Metode yang diperbolehkan itu FIFO, rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus, dan juga ada LIFO. Persediaan yang rusak atau usang ataupun hilang itu harus ada bukti fisik, lalu dilaporkan ke kantor pajak sebelum dilakukan pemusnahan. Persediaan hilang karena pencurian itu dapat menjadi biaya dengan dokumen pendukung seperti laporan polisi. Nah, perlakuan pajak pada persediaan pertambahan nilai yaitu PPN masukan atas persediaan. Pembelian barang dagang atau bahan baku akan dikenakan PPN masukan. PPN masukan ini dapat dikreditkan dengan PPN keluaran selama perusahaan merupakan PKP, ada faktur pajak yang valid dari pemasok, barang dipakai untuk kegiatan penghasilan penyerahan BKB atau JKP yang terutang PPN. Nah, PPN saat penyerahan persediaan itu ketika persediaan dijual, perusahaan memungut PPN keluaran sebesar tarif yang berlaku saat ini, yaitu ada 11%. PPN ini disetorkan ke negara setelah dikurangi PPN masukan atau mekanisme kredit pajak. Nah, jadi dari materi ini dapat disimpulkan aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan itu sangat penting karena secara langsung mempengaruhi perhitungan laba kena pajak dan kewajiban perpajakan perusahaan. Nah, piutang usaha yang timbul dari penjualan kredit tetap menimbulkan kewajiban PPN keluaran yang harus disetor meskipun pembayaran dari pelanggan belum diterima. Apabila piutang tidak tertagih, perusahaan dapat menghapusnya sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak selama memenuhi persyaratan formal, seperti adanya upaya penagihan yang memadai, bukti pendukung, dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.